Ibu Bapak yang saya hormati, kita aplaus dulu yang meriah. Ya. Kalau perlu ditambah lagi supaya semangat pada pagi ini. Ya. Supaya nanti pasangan calon juga menjawabnya semangat untuk menyampaikan gagasannya kepada warga Salatiga. Kita telah menginjak pada segmen yang ketiga. Pada segmen ini nanti pasangan calon akan menjawab isu-isu faktual daerah. Ada 2 sesi di segmen ketiga. Yang pertama nanti kita akan mengambil undian pertanyaan. Ya. Kemudian berikutnya segmen ketiga sesi yang kedua adalah menjawab rekaman pertanyaan warga. Kita awali dulu dengan menjawab berdasarkan pertanyaan yang nanti pasangan calon ambil sendiri. Kesempatan pertama saya persilahkan paslon nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan. Silakan. Satu saja. Ya. Ya, oke, terima kasih. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Pecandu narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut data dari laporan BNN, tahun 2004 sebanyak 3.170.000 dan 2015 meningkat menjadi 5.100.000 atau 6% setiap tahunnya. Angka tersebut terbesar merupakan pecandu usia produktif antara 21 sampai dengan 35 tahun. Kondisi tersebut menjadikan kita harus bekerja menahan penyebaran narkoba, terutama di kalangan generasi muda termasuk di kota Salatiga. Pertanyaannya, sesuai kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah, langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk sinergi menjadikan kota Salatiga bersih narkoba dan upaya preventif apa yang akan dilakukan sebagai pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pelibatan masyarakat dalam membendung peredaran narkoba. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kaitannya dengan kondisi apa yang disampaikan Kota Salatiga, karena Kota Salatiga ini adalah kota pendidikan sehingga banyak disinggahi para pelajar dan mahasiswa dari luar pulau. Tentunya dalam hal ini kita sebagai pemerintah daerah tentunya sering melakukan sosialisasi di tingkat-tingkat pelajar tentang bahayanya narkoba yang ya kalau dikonsumsi oleh para pelajar kan akan merusak generasi muda yang ada di kota Salatiga dan bahkan bisa menimbulkan atau mengakibatkan kematian. Sehingga dengan adanya sosialisasi, pencegahan tentunya juga tidak hanya tanggung jawab peran Pak Polisi, Pak Tentara, pemerintah daerah, tetapi masyarakat juga harus proaktif, orang tua juga harus proaktif untuk senantiasa menjaga putra-putrinya, RT RW juga menjaga lingkungannya agar kalau terjadi hal-hal yang kurang pas atau bahkan ada terjadi di lingkungannya terjadi sesuatu yang berkaitan dengan narkoba, ini bisa segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Monggo. Ada 2 pendekatan yang sangat efektif dan insya Allah kalau kami diamanahi untuk memimpin lagi, 2 hal itu kami lakukan. Yang pertama, pendekatan kelembagaan. Harus kita usahakan bahwa kita punya institusi BNN, Badan Narkotika Nasional di Kota Salatiga, sebuah institusi vertikal yang memang lebih cepat, pimpinannya juga eselonnya lebih tinggi, ruang geraknya juga lebih tinggi, dan alhamdulillah kita sudah bekerja pada saat saya menjadi ketua BNK, Kota Salatiga sudah bekerja dan insya Allah tahun 2017 ini kita akan menjadi BNN, satu di antara 2 prioritas yang diluka di Jawa Tengah. Yang kedua, pendekatan promotif kita sudah lakukan dan terus kita lakukan, anak-anak sekolah melibatkan Bapak Polisi dan semuanya, dokter-dokter untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak semuanya. Kita beri aplaus kepada Bapak sekalian. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 saya persilakan untuk mengambil undian pertanyaan. Monggo. Ya, terima kasih. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Menurut saudara, potensi pembinaan generasi muda dan olahraga apa saja yang memungkinkan Salatiga memiliki reputasi di tingkat regional maupun nasional? Kelemahan apa yang selama ini masih dirasakan dalam pembinaan? Serta upaya konkret apa yang akan saudara lakukan untuk membina generasi muda dan perkembangan olahraga di Salatiga? Waktunya 120 detik, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang sudah merajai tingkat nasional maupun internasional itu adalah atletik.
konsistensi pemerintah daerah terhadap fasilitas atletik ini yang harus ditingkatkan. Tanpa fasilitas dan dukungan dari semua pihak utama pendanaan dan pelatihan tidak mungkin akan bisa dilakukan, dipertahankan dan ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, Salatiga ini kalau menjadi negara sendiri untuk ASEAN itu SEA Games peringkat 7. Salatiga ini kalau menjadi provinsi sendiri untuk PON peringkat 17. Itu dimulai dari namanya pemasalan. Saya ketua umum KONI, mantan ketua umum KONI. Setelah pemasalan yang dilakukan baik dalam klub maupun pendidikan, baru dilakukan pembibitan yang kemudian pada puncak prestasi. Kita sudah membuat tagline untuk pengembangan prestasi olahraga Kota Salatiga ke depan, Salatiga menuju prestasi dunia. Jangan hanya berorientasi pada PON atau regional, dunia. Dan sudah 59 atlet kita yang sudah berkiprah ke tingkat internasional. Karena itu diharapkan dari trifungsi kota, Salatiga sebagai kota pendidikan dan olahraga, maka olahraga menjadi branding dan juga sebagai bahagian dari apa yang dikatakan daya saing kota, keunggulan kompetitif kota. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa olahraga sebagai bagian dari pengembangan wisata kota Salatiga. Olahraga sebagai bagian dari branding dan juga daya saing kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus yang meriah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, masih di segmen yang ketiga, sesi yang kedua. Kalau tadi mengambil undian pertanyaan, nanti kita bersama-sama menyaksikan rekaman. Jadi warga yang bertanya, pasangan calon menjawab. Setiap rekaman harus dijawab oleh seluruh pasangan calon. Ada 2 rekaman. Mari kita saksikan rekaman yang pertama. Bagaimana bila Bapak terpilih menjadi wali kota nanti, kebijakan apa yang akan dibuat untuk kemajuan kualitas hidup kami dengan melihat realita kehidupan di Babel di Salatiga ini. Contohnya masih banyak yang hidup dalam kekurangan atau istilahnya dalam menjangkau akses itu belum bisa, Pak. Contohnya masih ada yang belum tercatat dalam KK maupun tidak punya KTP. 2, tidak terjangkaunya akses pendidikan, layanan kesehatan dan program pengembangan diri untuk hidup lebih sejahtera. Yang ketiga, belum tersedianya akses dan peta permasalahan penyandang difabel di Salatiga itu masih minim, Pak. Saya menambahkan satu pertanyaan lagi, bagaimana dengan akses untuk menuju ke layanan publik, seperti bagaimana ketika difabel ingin menabung di bank sedangkan aksesnya tidak sesuai, bagaimana ketika difabel ingin ke pasar untuk mencari sesuatu sedangkan sekarang adalah sudah zamannya yang sangat maju, ketika difabel ingin akses untuk ATM saja tidak bisa naik yang memakai kursi roda, bagaimana tindakan Bapak untuk memberikan layanan terbaik bagi difabel di Salatiga? Terima kasih. Baik, demikian tadi pertanyaan dari teman-teman difabel. Kesempatan pertama saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab atau menanggapi. Waktunya 120 detik, dipersilakan. Baik, kita berangkat pada data dulu. Data difabel ini ada sekitar 250. Dan apa yang disampaikan itu memang benar. Dan pemerintah daerah harus memberikan fasilitas bagi difabel, infrastruktur bagi difabel, dan fasilitas bagaimana yang tadi diminta, itu akan kami lakukan sampai dengan penyerapan tenaga kerja dan pelatihan kepada yang bersangkutan. Pada prinsipnya mereka sama, makhluk Tuhan, dan juga harus diperhatikan. Di Salatiga ini mendapat penghargaan kota inklusi. Tapi sayangnya, seorang difabel aja mau ke kantor kecamatan tidak ada akses. Seorang difabel saja mau menuju nabung di bank tidak punya akses itu.
Seakan-akan bahkan ke kantor kelurahan tidak punya, tapi kita mendapat prestasi penghargaan kota inklusi. Ini menjadi hal yang Anda tanya ke depan yang harus kita selesaikan. Paralimpian Kota Salatiga itu sekarang mendapat juara umum dalam Poparprov, Pekan Olahraga Provinsi Paralimpian di Jawa Tengah. Juara umum 2, mengalahkan yang lain. Ini menjadi salah satu keunggulan kota loh. Difabel yang dulunya dianggap, tapi dia menjadi keunggulan kota. Kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri justru menjadi hal yang sangat penting bagi seorang difabel. Saya menggendong untuk seorang atlet panahan untuk mendapat prestasi. Jadi kepercayaan diri akan membangun prestasi bagi kaum difabel. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Aplaus yang meriah. Masih rekaman yang sama dari kawan-kawan difabel. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, jadi kaitannya dengan pelayanan fasilitas umum untuk warga atau saudara-saudara kita yang difabel, salah satunya adalah membuat akses trotoar seperti di Jalan Selasar Kartini juga sudah kita fasilitasi untuk difabel, kemudian yang di depan BCA BRI juga sudah kita sediakan untuk layanan difabel. Cuma yang fasilitas-fasilitas berkaitan dengan perbankan dan institusi lain ini memang belum disediakan. Ini tentunya nanti akan kita himbau, kalau Yaris terpilih pada 15 Februari 2017, kita menghimbau dengan lembaga-lembaga perbankan, kemudian institusi lain, agar menyediakan fasilitas-fasilitas semacam yang diharapkan oleh saudara-saudara kita tadi. Lanjut. Tahun 2012, alhamdulillah Pak Dirjen waktu itu datang ke Salatiga, mencanangkan Salatiga sebagai kota inklusi yang pertama di Jawa Tengah pada waktu itu. Tentu itu tidak lepas dari policy kebijakan yang kita ambil dan komitmen kita bersama kepada teman-teman kita, saudara kita yang difabel dalam bidang pendidikan. Kenapa kita mulai dari situ? Karena memang spirit pertama, kekuatan utama itu dari pendidikan. Kalau kita mulai dari track yang benar, insya Allah akan lanjut, akan berjalan, akan tumbuh, akan berkembang pada aspek-aspek yang lainnya. Sehingga alhamdulillah sekarang ini orang-orang difabel tidak semuanya harus sekolah ke SLB dan seterusnya, bisa di sekolah-sekolah umum sebagaimana biasa karena mereka juga perlu mendapat hak yang sama dengan kita. Yang kedua sekali lagi bahwa bagaimanapun kita paham bahwa mengelola daerah ini ada institusi lokal, ada yang sifatnya vertikal. Yang vertikal perlu kita komunikasikan dengan bapak-bapak yang bersangkutan seperti perbankan dan kantor-kantor yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Demikian tanggapan dari pasangan calon terhadap rekaman yang pertama. Untuk rekaman yang kedua nanti gantian paslon nomor 2 dulu yang menjawab ya. Saya juga belum tahu apa isinya ya. Mudah-mudahan bukan waktu saya sedang nyanyi itu Bapak Ibu sekalian ya. Mari sama-sama kita saksikan rekaman yang kedua berikut ini. Sumber mata air sendiri yang menjadi gabungan Salatiga untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan air minum sudah sedemikian parah, bahkan 10 tahun terakhir turun sampai 500 liter per detik. Nah, hal ini karena diakibatkan oleh wilayah catchment areanya Sendoyo itu sudah banyak ada kerusakan. Nah, bagaimana upaya-upaya konservasi terutama untuk daerah wilayah Salatiga, yaitu di Kelurahan Noborejo dan Randrajil, agar Salatiga bisa menyelamatkan daerah hilir, terutama menanggulangi banjir. Nah, silakan semua paslon untuk menanggapi ini, bagaimana strategi ke depan melakukan konservasi air baik itu sipil teknis maupun konservasi nabati. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor 2 menanggapi selama 120 detik mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Barudin. Selain di TV juga ada di sana. Jadi kaitannya dengan apa yang Jenderal sampaikan, adalah salah satunya cerdas lingkungan ya. Tentunya Kota Salatiga ke depan harus cerdas lingkungan, utamanya
bagaimana kita menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan menanami lingkungan ini dengan tanaman atau tanaman-tanaman yang hijau sehingga bisa menjaga keberadaan mata air yang ada di Kota Salatiga. Tentunya pemerintah ke depan juga harus secara aktif dengan gerakan-gerakan menanam, kemudian melibatkan ormas, LSM yang ada di Kota Salatiga untuk bareng-bareng nyengkuyung kaitannya dengan menanam di tempat-tempat di mana nantinya akan memberikan dampak yang positif kepada keberadaan atau keberlangsungan sumber mata air yang ada di Kota Salatiga seperti tadi disampaikan di Senjoyo pula. Dan tidak hanya di Kota Salatiga, bahkan bisa sampai ke mungkin lereng Merbabu yang kita harus serang bersama-sama dengan bekerja sama dengan Kabupaten Semarang yang ke depan. Matur nuwun. Lanjut. Sampaikan bahwa isu air itu, isu lingkungan itu isu global. Artinya Pak Bahrudin, problem ini bukan semata-mata kita hadapi secara lokal, tapi memang itu isu nasional. Di mana-mana kita punya persoalan air. Ibu-ibu dari DPRD provinsi yang hadir, barangkali kita pun sering berdiskusi masalah problem air di Jawa Tengah ini. Turunnya permukaan air, kemudian waktu kecil dahulu kita di empang-empang di got-got itu ada air yang banyak mudah kita dapat, tapi sekarang ini menjadi sangat sulit sehingga penyelesaian persoalan air ini perlu antar daerah, sehingga daerah tangkap air kita garap, kita keroyok bersama-sama sehingga tidak terjadi problem kelangkaan air pada masa yang akan datang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan, masih rekaman yang sama, pasangan calon nomor urut 1 menanggapi selama 120 detik. Dipersilakan. Terima kasih. Air merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, dengan potensi alam Salatiga yang demikian, perlu ada langkah-langkah konkret. Yang pertama adalah kebijakan pembuatan resapan air dalam rumah tangga. Kemudian diperluasnya pembuatan biopori. Kemudian kerjasama antar daerah. Kita punya, tetangga kita punya potensi air, sumber air ada di Rawapening. Ini menjadi bagian urusan pemerintah provinsi. Daerah-daerah sekitar bisa memanfaatkan dengan cara kerjasama yang harus dibangun. Dibangun dari mulai hulu sampai dengan hilir. Terima kasih Mas Din. Salatiga kota hujan, tapi karena resapannya kurang bagus, maka airnya hilang begitu saja. Kita pernah diskusi itu dengan Mas Din. Karena itu, Mas Din mengusulkan, dan saya setuju untuk itu adalah sumur-sumur resapan itu harus dibangun sebanyak mungkin, khususnya di area Argomulyo sana itu, Mas. Karena itu bahagian. Coba bayangkan 1 jam dengan area sekian hektar, berapa banyak resapan air yang bisa masuk. Tapi selama ini hilang begitu saja. Hal yang kedua, kita ini mendapat adipura. Tapi setelah kita melihat dalam indikator-indikator adipura, ternyata ruang terbuka hijau dan hutan kota kita masih kurang kira-kira 14%. Saya tidak tahu siapa penilainya kok dapat itu. Tapi yang pasti saya melihat masih dapat 14%. Itu hal yang harus kita lakukan hutan kota. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang meriah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum kita menginjak kepada segmen keempat yang mungkin nanti akan lebih menarik kita saksikan, yaitu pasangan calon saling bertanya, kita break sejenak dan menyaksikan iklan layanan berikut ini. Silakan.